Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita jumpa lagi Iwan Filarofullah di kesempatan hari Jumat ini ya, dan kita akan melanjutkan kembali telaah tentang Sirah Nabawiyah dari perspektif sisi politis. Kita sudah barusan mengerjakan sholat subuh, alhamdulillah, dan ini adalah sholat subuh yang nilainya berbeda tentunya dengan sholat subuh yang dikerjakan di luar bulan Ramadan, karena amaliyah di bulan Ramadan itu menurut penjelasan ulama itu bisa nilainya mencapai 1000 kali lebih banyak atau lebih besar dibanding amalan serupa di luar bulan Ramadan. Ditambah mungkin barusan tadi menjelang kita forum ada yang sempat tilawah Quran ya, itu bagus sekali karena bisa nanti digunakan pola seperti itu untuk mencanangkan khataman Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Karena 1 juz Al-Quran itu halamannya kan 10. Nah itu kalau berat rasanya untuk membaca sekalian 10 lembar, maka bisa antum polakan per sholat fardu yang 5, antum bagi 2 lembar. Nah, jadi merupakan hal yang sangat baik sekali kalau tadi antum sempatkan tilawah Quran dulu ya, ba'da sholat subuh menjelang kita forum ini ya. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan sebagaimana yang dipublikasi ya, bahwa kita akan membahas tentang silsilah Nabi yang terhormat dan mulia. Tentu antum pernah dengar sebuah lagu sholawat yang sangat populer ya, yang ini sering dibawakan oleh Habib Syekh. Tapi sebenarnya ini perlu diketahui adalah karangan dari HRS ya. Jadi yang menciptakan syairnya itu adalah HRS. Namun yang mempopulerkan, yang banyak membawakan di banyak kesempatan acara sholawat adalah Habib Syekh ya. Judulnya Rohatil Atyaru Tashdu, atau kalau judul versi Indonesia Kisah Sang Rasul ya. Hafal kan ya? Karena sering dibawakan, kita dengar di banyak kumpulan sholawat ya. Ya, itu penggalannya begini ya. Rohatil atyaru tashdu filayalil maulidi wabari kunuri yabdu min ma'ani ahmadi. Nah gitu ya. Pakai sound dulu ini. Ya, sound masih bisa deh jadi vokalis. Soalnya dulu waktu zaman sekolah suka jadi vokalis kelasnya. Oke, jadi itu ya penggalan liriknya. Kalau penggalan yang Indonesia itu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Nah itu ya, itu gambaran silsilah Nabi SAW di dalam penggalan lirik Rohatil atau Kisah Sang Rasul, karangan HRS ya. Dikarang pada tahun 99, sudah agak lama juga ya. Tapi baru booming beberapa tahun terakhir ini. Oke, baik, alhamdulillah. Ini sudah menjadi gambaran bahwa Nabi itu punya silsilah yang sangat terhormat, yang sangat mulia ya. Tapi itu belum semua ya. Ini akan coba kita akan ulas lagi siapa lagi yang ada di deretan silsilah Rasulullah ini ya, yang tadi saya katakan merupakan silsilah mulia terhormat. Nah, pertama kita perlu pahami dulu bahwa Nabi SAW ini berasal dari kabilah Quraisy atau dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy sendiri sebenarnya sudah menjadi suku terhormat. Dia suku yang paling punya kedudukan lebih dibanding kabilah-kabilah Arab lainnya. Di samping itu mereka menempati tempat yang sangat sakral ya di Jazirah, yaitu di Mekah. Nah, jadi inilah keunggulan suku Quraisy ya. Dan Nabi Muhammad bagian dari kabilah Quraisy ini. Ya. Cuma Nabi dari keluarga Bani Hashim. Ya. Jadi kabilah ini atau suku ini adalah bentukan dari keluarga-keluarga yang nanti
menyatu menjadi suku. Ya. Analoginya kalau di Indonesia begini, kita tahu kan di Sumatera Utara, di daerah Medan ada suku Batak. Ya. Suku Batak itu kumpulan dari berbagai keluarga. Ada keluarga Citompul, ya. Ada keluarga apalagi Citohang, ada keluarga apalagi Panjaitan, ya. Ada keluarga, kalau Hotman Paris itu apa? Hutapea, ya. Itu keluarga-keluarga yang membentuk satu suku di daerah Medan, daerah Sumatera Utara, namanya suku Batak. Ya, begitulah ya. Kabilah Quraisy itu terbentuk dari berbagai macam bani, dari berbagai macam kumpulan keluarga. Ya. Ada Bani Hashim seperti Nabi Muhammad, ada Bani Adi seperti Umar bin Khattab. Ya. Mereka membentuk kabilah Quraisy, dan kabilah Quraisy terpandang, terhormat. Ya. Tinggal di tempat yang sakral, yaitu di Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW berasal dari kabilah tersebut, dan yang lebih istimewa lagi ternyata garis keturunan beliau ke atas ini orang-orang terpandang. Ya. Nah, kita harus tahu ya, Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah. Ya, Abdullah nama ayahnya kan gitu ya. Nah, Abdullah anak dari Abdul Muthalib. Nah, kakeknya ini ya. Nah, Abdul Muthalib anak dari Hashim. Hashim ini buyutnya Nabi. Ya, jadi Abdul Muthalib kakek, Hashim itu adalah buyut. Nah, Hashim ini adalah anak dari Abdul Manaf. Abdul Manaf anak dari Qusay, Qusay anak dari Kilab. Ya. Kalau mau diteruskan ke atas panjang, silakan nanti cek kajiannya Ustadz Adi Hidayat ya. Itu bahkan sampai diurut sampai ke Nabi Adam itu, kalau di Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa ya. Ingatan beliau tentang silsilah tokoh itu ya, baik silsilah para nabi maupun tokoh-tokoh Nusantara, ulama Nusantara. Nah itu ya, jadi Kilab. Kemudian kalau ditelusuri ke atas nanti akan nyambung kepada seorang yang bernama Adnan. Nah, Adnan ini para ulama sepakat adalah anak dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini merupakan nabi yang lahir dari jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Karena para nabi ini kan nanti bermuara kepada Nabi Ibrahim. Ya. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi. Anaknya Nabi Ibrahim dua kan, yang kita tahu, dari jalur istri yang bernama Hajar, Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dari jalur istri yang bernama Saroh, ada Ishak. Ya. Ishak nanti punya keturunan para nabi, ya, sambung menyambung. Inilah jalur para nabi Bani Israel. Ya. Hingga kemudian Allah menyudahi dari jalur Ishak, para nabi Allah menjatuhkan dari jalur Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi lama penantiannya ya, menunggu serangkaian nabi dari Bani Israel tuntas, baru kemudian Allah munculkan nabi dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW, keturunan Ismail alaihissalam. Nah, jadi begitu ya. Nah, ibu beliau kalau silsilahnya begini, Aminah binti Wahab, ya, bin Zuhro bin Abdi Manaf bin Kilab. Jadi mereka ketemu kepada Kilab ini ya. Jadi apa namanya, Rasul ini ayah dan ibunya bertemu silsilahnya kepada Kilab. Nah, kenapa bertemu? Karena mereka masih dari satu sumber ya, yang kemudian nanti pecah menjadi banyak keluarga ya. Nah, ibu Nabi ini ya, Aminah ini dari Bani Zuhroh ya, Bani Zuhroh. Dan ibu beliau ini adalah seorang wanita yang terkemuka di kalangan wanita Bani Zuhroh. Ayahnya Aminah ini atau kakek Nabi dari jalur ibu adalah pemimpin Bani Zuhroh. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, komposisi yang membentuk sosok Nabi Muhammad SAW ternyata dari jalur genetika terbaik, dari suku terbaik dan jalur genetika terbaik ya. Luar biasa. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah memproyeksikan Nabi Muhammad ini dari bibit unggul ya, dari bibit unggul. Karena beliau dipersiapkan jadi nabi, apalagi khotamul anbiya, nabi terakhir.
Ya, ini bukan main-main, ini bukan kaleng-kaleng ini ya, harus yang terbaik, harus yang the best ini. Nah, dan itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW ya, sekalipun beliau kan yatim ya, karena beliau meninggal sewaktu ayahnya meninggal sewaktu masih dalam kandungan ibunya kan gitu ya. Beliau yatim. Nah, biasanya anak yatim tuh minder. Beliau tidak, beliau tetap percaya diri ya, sekalipun anak yatim. Kenapa? Karena beliau punya garis keturunan terpandang ya. Tidak ada yang perlu diminderkan oleh beliau ya. Justru harus bangga dengan garis genetika yang beliau punya itu ya. Nah, di samping itu ya, kalau ini secara internal ya, dampaknya kepada beliau pribadi ya, silsilah terhormat ini atau nasab yang mulia ini. Kalau dampaknya keluar, orang-orang nanti saat diajak ikut kepada Nabi menjadi bagian umatnya ya, itu udah khawatir ya, karena mereka tahu yang mereka ikuti ini adalah orang terpandang, mereka udah khawatir gitu. Secara kedudukan sosial kuat gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran mereka untuk menjadi satu barisan bersama Nabi, menjadi umat, menjadi pengikut ya. Nah, di samping itu juga memang Nabi Muhammad sebagai calon pemimpin ya, sebagai orang yang akan memberikan keputusan hukum ya, memang oleh Allah diproyeksikan dari keturunan terbaik ya, gitu. Dari Quraisy, itu pun Quraisy pilihan lagi ya, Quraisy pilihan. Nah, apa namanya? Karena memang nanti jabatan kepemimpinan itu ya, syarat afdoliyahnya adalah dari Quraisy. Nah, Nabi Muhammad memiliki itu ya, dari Quraisy. Nah, oke, sekarang coba kita kupas ya beberapa di antara kakek-kakek Nabi ya. Saya ini mulai dari kilap dulu ya. Ini adalah titik persinggungan di mana bertemu silsilah Nabi ayah dan ibunya, bertemu pada kilap ini. Nah, kilap ini sebenarnya julukan ya. Artinya pemburu anjing ya, karena memang dia terkenal aktivitasnya memburu anjing. Kilap ini dia itu nama aslinya ada yang menyebutkan Hakim, ada yang menyebutkan Urwah ya. Tapi dipanggil Kilab tadi karena dia adalah pemburu anjing ya. Nah, kemudian Kilab punya anak bernama Kusai ya. Kusai ini juga bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah Zaid. Nah, Kusai ini adalah orang yang terpandang terkemuka ya di kalangan Quraisy, dan dia punya kedudukan yang terhormat karena dia adalah orang yang orang yang mengatur persoalan Ka'bah ya. Dia yang pegang kunci Ka'bah ya. Nah, termasuk dia yang berikan pelayanan kepada jamaah haji. Ya, jadi memang menjadi tanggung jawab masyarakat Quraisy menjadi pelayan haji ya, karena mereka tinggal di tempat di mana Ka'bah itu berdiri. Jadi begitu musim haji tiba, orang-orang dari segenap penjuru jazirah datang ke Mekah, tentu yang tuan rumahnya kan Quraisy, yang melayani jamaah haji ya Quraisy. Dan Kusai ini ya yang mempelopori pemberian makanan dan minum kepada jamaah haji. Jadi mempelopori pelayanan kepada jamaah haji konsumsi. Nah, itu. Ya. Jadi ini berikan gambaran betapa kedudukan kakek-kakek Nabi ini terhormat ya. Bukan orang biasa-biasa saja ya. Tapi punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat Quraisy ya. Quraisy sendiri sudah istimewa, dan garis keturunan Nabi ini juga istimewa dari kabilah yang istimewa ya. Karena punya kedudukan terhormat di tengah masyarakat Quraisy. Nah, yang lainnya Kusai ini adalah pencetus didirikannya sebuah rumah di utara Ka'bah. Nah, rumah ini yang kita kenal sebagai Darun Nadwah, rumah tempat bermusyawarah elit-elit Quraisy ya. Nah, di sana mereka memperbincangkan berbagai permasalahan sosial politik di situ ya. Nah, termasuk pembicaraan perang ya, termasuk perhelatan pernikahan juga diadakan di Darun Nadwa ya. Ini terkenal sekali tempat ini, tempat musyawarah elit-elit Quraisy, dan ternyata pendiri rumah yang kemudian disebut Darun Nadwa ini adalah Kusai ya, masih kakek Nabi SAW. Nah, jadi itu ya, luar biasa ya, kita bisa mendapat gambaran betapa memang Nabi ini dari keturunan terbaik ya, orang-orang yang punya
pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Dan tidak berhenti hanya di situ, Qusay ini juga adalah komandan perang, ya, yang membawa tombak yang diikatkan bendera perang, ya, Qusay ini. Nah, luar biasa ya. Kemudian Qusay tadi saya katakan ya, punya anak yang bernama Hashim, ya. Nah, ini menarik ini kisah Hashim ini. Nah, Hashim juga bukan nama sebenarnya ya. Nama sebenarnya Amr, ya. Disebut Hashim itu dari kata Hashama karena artinya penghancur, karena dia suka menghancurkan roti, dihaluskan, dicampur daging, dibuat bubur, ya. Kemudian itu dibagikan ke orang banyak. Ya. Jadi Hashim ini adalah buyut Nabi, ya, kakek Nabi yang punya kiprah juga, ya, yang dipandang juga di kalangan masyarakat Quraisy, ya. Dia adalah yang mempelopori, ya, rihlah syita'u wasoif, ya, perjalanan niaga ke utara dan selatan di musim dingin dan di musim panas, ya. Itu ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Quraisy, ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i wasoif, ya. Nah, kebiasaan orang Quraisy itu adalah rihlah, bepergian, ya, tapi bukan bepergian tidak jelas, mereka bepergian dalam rangka niaga. Syita wasoif di musim dingin dan di musim panas, ya. Kalau musim dingin itu mereka ke selatan, ke Yaman. Kalau musim panas, wasoif mereka ke utara, ke Madinah dan lanjut ke Syam, ya. Nah, kalau kita belajar geografi begitu ya. Jadi kita penting ini belajar geografi biar tahu letak ya. Nah, pelapornya adalah Hashim, ya, pelapor perjalanan niaga itu. Dan dalam perjalanan niaga itu orang Quraisy mendapat perlindungan dari pemimpin setempat, ya. Dan itu nikmat besar yang Allah berikan kepada Quraisy, ya. Nah, oke, jadi ini pelopornya ternyata buyut Nabi SAW, ya. Nah, suatu ketika, waktu Hashim ini perjalanan niaga ke Syam, berarti musim apa ini ya? Musim panas ya? As-Soif, musim panas. Dia Syam itu kan posisinya di atas Madinah ya, ke utara Madinah. Dalam perjalanan ke Syam, dia mampir ke Madinah, dia ketemu seorang perempuannya dan menikah. Nah, perempuannya bernama Salma binti Amr. Mereka menikah ya, dan dia tinggal beberapa lama di Madinah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Syam ya, dengan istrinya dalam keadaan hamil gitu. Namun kemudian Hashim ini meninggal ya. Hashim meninggal sehingga sebelum Hashim sempat pulang kembali ke Mekah, dia tidak sempat memperkenalkan istrinya ya kepada keluarganya yang ada di Mekah. Dia meninggal gitu. Nah, kemudian anak dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak ya. Nah, yang disebut Syaibah. Ya. Nah, anak ini disebut Syaibah karena memang nanti dia terkenal orang yang punya banyak uban ya. Syaib, uban, rambut putih ya. Nah, makanya disebut Syaibah. Nah, Syaibah ini besar dalam pengasuhan ibunya dan paman-paman dari pihak ibunya di Madinah. Tidak pernah ketemu keluarganya di Mekah, tidak pernah. Ya. Nah, satu ketika saat berumur 7 atau 8 tahun, kemudian Syaibah ini bertemu dengan pamannya dari pihak ayah. Berarti bertemu saudaranya Hashim, ya, yang dari Mekah. Nah, siapa yang dia temui itu? Seorang pamannya yang bernama Muthalib. Ya. Jadi Hashim punya saudara bernama Muthalib. Nah, kemudian sama Muthalib diajaklah Syaibah ini ke Mekah, pulang ke Mekah ya, ke kampung ayahnya, diajak pulang. Nah, waktu itu umurnya 7 atau 8 tahun. Nah, sewaktu sampai masuk ke Mekah, orang Mekah mengira Muthalib itu datang membawa hamba sahaya, anak kecil. Ya. Dikiranya sekembali dari Madinah ini, Muthalib membawa serta budak anak laki-laki. Ya. Akhirnya masyarakat Mekah menyebut anak itu dengan sebutan Abdul Muthalib, hambanya Muthalib, budaknya Muthalib. Ya. Nah, inilah kakek Nabi ya.
Abdul Muthalib ya. Nah, luar biasa juga nih kalau kita melihat kisahnya Abdul Muthalib ini ya. Seorang yang perawakannya tampan ya, terhormat ya. Dialah pemimpin Quraisy ya dan pemegang otoritas Mekah ya. Kakek Nabi ini Abdul Muthalib ini ya. Abdul Muthalib ini disebut rumah makan ya, karena orangnya dermawan, pemurah, suka berbagi makanan kepada orang-orang miskin ya, bahkan kepada burung-burung, pada hewan liar itu diberi makan sama dia, sampai digelari rumah makan ya. Antum nanti kalau ada yang suka beri makanan juga nanti kita gelari antum restoran ya. Nah jadi begitu, jadi Abdul Muthalib terkenal kedermawanannya, suka berbagi makanan ya. Tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada hewan, kepada burung-burung. Itu yang sering dia lakukan sampai dijuluki rumah makan ya. Nah, yang menarik dari kisah Abdul Muthalib adalah dia penemu kembali sumur Zam-Zam. Nah, sumur Zam-Zam ini pernah terkubur ya, dan orang-orang sudah tidak tahu di mana letaknya, tidak ada GPS waktu itu ya, tidak tahu di mana. Kok ada GPS mungkin bisa nanti dilacak ya posisinya di mana, posisi terakhir ya berapa tahun yang lalu. Tidak ada sudah, mereka tidak ngerti. Nah, satu ketika Abdul Muthalib di dalam mimpi diberikan petunjuk posisi sumur Zam-Zam yang terkubur. Nah ini kenapa terkubur? Karena kelakuan suku Jurhum ya. Suku Jurhum ini mereka terusir dari Mekah ya. Ya mangkel barangkali ya, terus Zam-Zam itu ditimbun sama mereka, terus keluar dari Mekah. Dan itu berlangsung lama, orang sudah tidak tahu lagi di mana posisi sumur Zam-Zam. Nah, kemudian di dalam mimpi Abdul Muthalib mendapat petunjuk lokasinya. Akhirnya dia menggali sumur Zam-Zam itu. Dan betul nyembur lagi. Ya, jadi kita beruntung ya oleh Allah ini lewat perantaraan Abdul Muthalib, keberadaan sumur Zam-Zam dapat kembali kita ketahui ya setelah lama terkubur ya. Kalau enggak mungkin kita enggak bisa minum air Zam-Zam ya. Nah, kita minumnya air mineral. Tapi luar biasa ya Allah munculkan kembali Zam-Zam lewat perantaraan Abdul Muthalib. Nah, dan sewaktu menggali sumur Zam-Zam itu dia bernazar, Abdul Muthalib ini. Kalau dia punya 10 anak, hidup semua, maka dia berjanji akan mengorbankan salah satunya. Ya. Dan ternyata kesampaian, anaknya 10 orang, hidup semua. Nah, siapa ini yang akan dikorbankan ini ya? Kalau orang tua zaman sekarang mungkin ya yang paling bandel ya, jadi beban keluarga aja. Korbankan saja. Kalau beliau tidak begitu ya. Beliau ingin melakukan pengundian. Akhirnya dilakukanlah pengundian dengan anak panah ya. Kebiasaan orang-orang Quraisy waktu itu ya, mengundi dengan anak panah. Nah, saat undian dilakukan, ternyata nama yang keluar adalah Abdullah. Abdullah ini anak laki termuda ya, gitu. Dan kesayangan, gitu. Kesayangan paling tampan ya, dicintai masyarakat juga. Gitu. Ternyata Abdul Muthalib ini yang keluar undian, Abdullah yang keluar undian dari pengundian dilakukan oleh Abdul Muthalib. Nah, mau tidak mau karena sudah bernazar, ya. Nah, jadi ini ya karakter orang Arab itu memegang ucapannya. Kalau dia sudah bernazar, dia tunaikan. Nah, akhirnya Abdullah mau tidak mau harus dikorbankan. Nah, dan saat mau dikorbankan, Abdullah ini dibawa ke sisi Ka'bah, itu banyak yang mencegah, ya, baik dari saudaranya Abdullah sendiri, baik dari paman-pamannya Abdullah, ya, saudara-saudaranya Abdul Muthalib, termasuk dari masyarakat Quraisy, karena dia ini kecintaan masyarakat, ya. Jadi milik publik ini, semuanya senang sama dia. Nah, nanti juga ini yang diwarisi oleh Nabi Muhammad ya, kesukaan atau kecintaan orang banyak. Nah, akhirnya kemudian singkat cerita digantikan ya pengorbanan Abdullah ini dengan 100 ekor unta. Jadi yang disembelih 100 ekor unta, tidak jadi menyembelih anaknya Abdullah. Nah, sehingga teman-teman sekalian dari kisah ini kita mendapatkan keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari 2 orang yang hendak disembelih. Nah, tadi kan saya sampaikan Rasul ini garis turunannya ke atas Adnan,
Adnan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dalam sejarahnya pernah nyaris disembelih Nabi Ibrahim karena dapat perintah di dalam mimpi ya. Padahal itu sekedar hanya menguji ketaatan saja ya. Karena Allah menggantinya nanti dengan seekor kibas, seekor kambing yang gemuk ya, yang besar. Nah, jadi ini ya keturunan nenek moyang pertama Nabi Muhammad yang nyaris disembelih. Yang kedua adalah ayahnya sendiri ya, yang nyaris disembelih karena nazar dari kakeknya Abdul Muthalib saat menggali sumur Zam-Zam. Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan dari dua orang yang nyaris disembelih ya. Tapi tidak jadi kan, kalau Ismail digantikan kambing, kalau Abdullah digantikan unta 100 ekor ya. Nah itu begitu kisahnya. Nah, kemudian waktu berjalan Abdullah ini semakin besar. Nah terus Abdullah oleh ayahnya Abdul Muthalib dinikahkan ya. Dipilihkan perempuan terbaik yang ada di Quraisy, yaitu Aminah ya. Anak dari seorang pemimpin suku Zuhrah ya. Dan di kalangan wanita Bani Zuhrah dialah yang terbaik ya. Sementara Abdullah juga ini terbaik dari kalangan Bani Hashim. Nah, Abdullah ini paling tampan ya, paling dicintai ya. Bahkan tidak hanya oleh kalangan keluarga tapi masyarakat Quraisy secara umum. Nah, hanya mereka dinikahkan saat itu usia Abdullah 18 tahun ya. Kayaknya ada yang ngenes ini ya kalau mendengar kisah ini ya. Ya orang dulu begitu nikahnya cepat-cepat ya. Nah, tapi mentalnya siap ya. Kalau sekarang orang nikah tua mentalnya tidak siap ya. Nah, hanya mereka dinikahkan. Nah, gimana kelanjutan ceritanya nanti ya kita akan bahas di pertemuan berikut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kronologinya begitu ya. Dan kita mendapatkan gambaran memang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memang telah menyiapkan dengan matang, memproyeksikan hadirnya seorang pemimpin ya, yang nanti kelak menjadi pemutus hukum di antara manusia ya, dengan hukum yang terbaik yaitu syariah. Nah, jadi disiapkan memang dari bibit unggul ya, dari suku terbaik, dan di dalam suku itu pun dipilihkan dari orang-orang terbaiknya pula ya, yaitu dari kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib ya. Ibunya pun begitu, dari Bani Zuhrah ya, yang terbaik ya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah bibit unggul ya, disiapkan menjadi pemimpin besar ya. Bukan kaleng-kaleng ini ya. Ini proyeksi yang dengan kalkulasi yang matang ini ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya katakan Nabi waktu kecil tidak pernah merasa minder walaupun dia anak yatim. Dan orang-orang yang nanti bergabung dengan Nabi tidak khawatir karena mereka ini dipimpin oleh seorang yang terhormat, yang berkedudukan gitu. Secara sosial mereka tidak khawatir ya. Itu. Nah, ibaratnya beginilah, kalau kita di kampus ya, terus kita ini anak yang dipandang ya di kampus karena kepintaran kita misalnya, terus kita ngajak orang kepada kebaikan, kita ajak hijrah, ajak ngaji, mereka gampang ikut. Tapi coba kita tidak punya prestasi ya, datang kampus telat, pulang paling cepat ya, nilai dapat E ya, terus paling lama lagi di kampus, terus ngajak orang hijrah, siapa yang percaya ya, gitu. Nah, karena tidak terpandang ya. Nah, apalagi Nabi tidak sekedar terpandang tapi berkedudukan karena lahir dari nasab mulia dan terhormat. Oke, baik itu teman-teman, mungkin ada yang mau menyampaikan hasil pembacaannya selain apa yang saya utarakan dari sejarah perjalanan Nabi, khususnya di bab silsilah ya, silsilah beliau atau garis keturunan beliau. Monggo, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Jam berapa ini? Saya tidak ngecek jam ya. Oke, 5.35. Silakan. Ini kayaknya tadi ada chat masuk ya. Oh, dari Yusuf tadi tes sound. Ya, Saya silakan. sedikit, Ustaz. Ya, monggo, Yusuf. Kalau keturunan Nabi, kalau mengenai keturunan Nabi ke bawah, anak-anaknya Fatimah, terus kan kan banyak keturunan Nabi Habib itu. Nah, itu garis keturunannya maksudnya kan mungkin sudah banyak nikah dengan marga lain, atau itu masih bisa dikatakan ini ya, masih dijaga keturunannya enggak? Iya, masih. Nanti secara spesifik akan kita bahas ya tentang
garis keturunan Nabi ke bawah ya. Nanti di kajian tentang putra-putri Nabi Muhammad SAW ya, nanti di situ. Kayaknya kan kita masih melihat ke atas ini ya, jalur ke atas, belum jalur ke bawah. Nah, tadi yang antum sampaikan, apakah jalur Nabi ke bawah ini masih terjaga? Masih, ya. Dan mereka itu punya sertifikasi juga gitu loh. Sebagai bukti bahwa mereka memang nasabnya terhubung dengan Rasul, ya. Nah, kita mengenalkan ada orang-orang yang bergelar Habib, ya. Yang ini disematkan kepada mereka yang keturunan Nabi tapi laki-laki, ya. Kalau perempuan ya bisa juga dipanggil Habibah, ya. Tapi riskan juga itu ya, nanti suaminya marah. Karena Habib itu kan artinya yang dicintai, ya. Nah, makanya kepada yang perempuan dipanggil Syarifah, ya. Nah, gitu ya. Habib dan Syarifah, ya. Nah, ini yang umum kita dengar di Indonesia, ya. Termasuk HRS itu ya bagian dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jalur ke bawah. Jadi masih terjaga itu, masih terjaga. Dan mereka memang punya dokumentasinya, runutan silsilahnya mereka pegang. Jadi sekalipun nanti sudah kawin dengan orang Indonesia, ya, tapi tetap masih mereka bisa lacak, ya, silsilah mereka itu nyambung nggak ke Nabi itu masih bisa diketahui oleh anak keturunan mereka, ya, masih. Dan itu ditandai dengan marga. Nah, berarti apa? Nanti diwariskan lewat jalur ayah, ya. Gitu. Jadi karena nasab itu kan diambil dari ayah, ya. Nah, misalnya marga Syihab, ya, marga apalagi Asegaf, ya, itu marga-marga yang penanda bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau mendengar orang Arab dengan marga itu, nah mereka berarti masih keturunan Nabi SAW, ya. Tapi gimana kalau kelakuannya tidak Islami? Nah, itu urusan lain, ya. Yang jelas dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun perilakunya itu hal yang berbeda, ya. Ada keturunan Nabi yang taat, yang soleh, ada juga yang maksiat, ada, ya. Ya. Sama kayak keturunan Nabi Nuh kan begitu juga, ya. Anaknya sendiri malah menjadi anak durhaka, ya. Maksiat kepada Allah, tidak nurut perintah untuk ikut naik ke dalam kapal. Akhirnya dia bagian dari kaum yang celaka, ya. Begitu. Sekalipun anak Nabi ada saja yang tidak ideal, ya, sebagaimana ayahnya menjadi orang bertakwa, ya. Karena iman dan ketakwaan hakikatnya tidak diwariskan, ya, tidak diwariskan. Jadi ingat lagu lagi saya begini, lagunya Raihan, ya. Iman tak dapat dijual beli, ya, itu lagu yang menggambarkan bahwa iman ini memang proses perjuangan, ya. Namun bagi orang-orang yang lahir dari keluarga muslim, kelebihannya sudah punya modal suasana, ya, gitu. Modal suasana yang baik, tinggal kemudian dia kuatkan imannya itu, ya, dan ketakwaannya itu lewat dirinya sendiri mencari, termasuk orang tuanya mensupport, ya, gitu. Orang tua mensupport karena anak ini bisa menjadi sesat juga karena orang tua, ya. Nah, makanya kan ada hadis itu, ya, anak-anak itu lahir dalam fitrahnya, fa'abawahu, dan kemudian ayahnya yang merubah bisa jadi Yahudi, Majusi, Nasrani, ya, gitu. Nah, jadi begitu, ya. Nah, tapi bagaimanapun, ya, kita diajarkan dalam Islam adab terhadap Nabi dan keturunannya. Jadi sekalipun anak keturunan Nabi ini dari kalangan pelaku maksiat, tetap kita wajib hormat, ya. Nah, kita hormat bukan hormat ini, ya, semata-mata kepada orangnya, bukan, tapi karena pada dirinya mengalir darah Nabi. Sementara Nabi ini mulia. Apa-apa yang nanti terasosiasi dengan Nabi, ya, termasuk genetik darah ini, maka itu menjadi ikut-ikutan mulia juga. Jadi secara fisik orang ini mulia, harus kita hormati. Gitu. Adapun kelakuannya yang menyalahi perilaku Nabi, ya, bukan menjadi orang yang taat, ini harus kita ingkari, ya, jangan kita ikuti. Tapi orangnya tetap kita hormati, ya, sebagai orang yang pada dirinya mengalir darah Nabi, ya. Dialah zuriat Nabi yang harus kita berikan penghormatan.
Oke, mungkin itu ya. Ada ya, masih ada itu. Keturunan Nabi ke bawah ini masih terjaga, ada sertifikasinya, bahkan mereka punya marga-marga khusus ya, sebagai penanda mereka keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, tentu kalau pakai sistem marga ini akan hilang kalau mereka dari kalangan perempuannya menikah dengan lelaki yang tidak punya marga keturunan Nabi ya, maka hilang sudah jalurnya ya, putus gitu. Karena pewarisan nasab itu lewat jalur ayah ya. Nah, ini juga menjadi penting buat kita untuk melacak silsilah kita ya. Nah, Islam mengajarkan pentingnya silsilah ini ya. Gitu. Paling tidak nanti saat antum nikah jelas ya, antum anak siapa, calon antum anak siapa itu jelas ya. Nah, ini penting untuk mengetahui perwalian, mengetahui waris ya. Nah, termasuk mengetahui jalur silsilah itu ya. Nah, orang-orang tua dulu biasanya suka menulis silsilah dan didokumentasikan. Kalau saya sendiri kalangan keluarga juga ada ya. Saya waktu pulang kampung saya sempat ambil, saya fotokopi baik dari jalur bapak saya maupun dari jalur mama saya itu saya kumpulkan, saya fotokopi, saya bawa ke Surabaya. Gitu. Cuman sayangnya ini berhenti di generasi saya dan sepupu-sepupu itu tidak dilanjutkan lagi penulisannya ke bawah. Nah, karena paman saya sudah tidak melanjutkan. Nah, kalau beliau misalnya nanti meninggal lebih dulu, ini bahaya nih kalau tidak ada yang melanjutkannya. Nah, ini makanya penting untuk dilanjutkan juga untuk warisan ke bawah. Gitu ya. Antum di keluarga punya barangkali ya yang seperti ini. Kalau di keluarga saya begitu. Ada dokumentasi silsilah keluarga. Ada, Dan Ustaz. ada ya? Iya, biasa di orang-orang Sulawesi begitu. Ada dokumentasi silsilah keluarga. Nah, dan saya cukup tercengang juga itu waktu mempelototi lagi silsilah keluarga itu ya. Karena ternyata kalau dari jalur bapak saya itu terus ke atas ya, ke era kesultanan sampai terus ke atas, itu ternyata nyambung dengan Ali bin Abi Thalib ya. Nah, kita nggak tahu, jangan-jangan kita ini juga masih habaib, jangan-jangan. Walau alam ya. Panggil Habib nanti, panggil Habib. Iya, Habibullah, Fajar Habibullah. Nama teman kita ya. Nah, iya jadi begitu ya. Penting itu ya. Nah, apalagi menurut keyakinan sebagian orang ya, pejuang itu lahir dari keluarga pejuang. Pengkhianat lahir dari keluarga pengkhianat. Gitu. Menurut sebagian orang begitu. Makanya penting melacak nasab. Nah, kita melihat kan di Kemendikbud ini, buku sejarah tokoh itu kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dihilangkan. Tapi tokoh-tokoh komunis muncul. Nah, akhirnya orang NU protes itu. Kok tokoh sekaliber Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak masuk sebagai tokoh bersejarah di Indonesia di dalam buku yang dirilis Kemendikbud. Ya. Sementara tokoh-tokoh komunis masuk. Gitu loh. Sampai Sneflit, ya, Sneflit itu orang Belanda, pembawa komunis pertama kali di Indonesia. Itu masuk dalam buku itu. Coba ya, di buku sejarah itu, buku sejarah tokoh. Sampai ada yang mengusulkan, coba usut itu ya, pembuat buku itu nasabnya itu nyampe kemana gitu ya. Jangan sampai ya ada darah-darah komunis gitu, pada yang bersangkutan. Lalu alam. Soalnya ada yang meyakini begitu. Pejuang lahir dari keluarga pejuang, pengkhianat lahir dari keluarga pengkhianat. Nah, berarti kalau ini benar maka kajian terhadap silsilah ini penting ya. Biar kita nanti bisa menentukan sikap dalam misalnya pemberian amanah ya gitu kepada seseorang. Kita lihat jalur keturunan. Kalau misalnya ini benar ya bahwa setiap keturunan pengkhianat pasti jadi pengkhianat dan setiap keturunan pejuang pasti jadi pejuang. Ya. Oke, jadi itu insya Allah Yusuf. Nanti secara khusus tentang putra-putri Nabi akan kita bahas di kajian selanjutnya ya, setelah Nabi menikah dan punya anak. Nah, ini pembahasan kita Nabi lahir aja belum ini, ya masih kita bahas silsilah ke atas, ya. Kakek-kakek beliau siapa. Ya. Nah, ternyata tadi kita mendapat gambaran beliau ini adalah lahir dari keluarga terhormat, terpandang, mulia. Ya. Nah, jadi beliau disiapkan oleh Allah memang dari bibit yang terbaik. Ya.
Para nabi semuanya begitu. Mereka dari bibit terbaik ya. Nabi, anaknya juga jadi nabi ya, gitu. Terus begitu. Ya. Ya, oke, ada lagi barangkali. Ya, ini ndak harus diskusi ya, boleh jadi antum sampaikan hasil kajian antum pribadi ya. Namanya juga kita kan bersama menelaah ya. Ya, mungkin ada yang sudah pernah antum baca, saya belum baca ya. Ya. Nah, sebagai informasi antum pada kesempatan kali ini yang ulasan saya kebanyakan mencuplik dari Rohiqul Maktum ya, karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Ini karya yang menjadi juara 1 penulisan sirah yang pernah diadakan oleh lembaga keulamaan Saudi ya di Pakistan. Dan Syekh Sofiur Rahman menjuarai perlombaan tersebut ya. Karya beliau berjudul Rohiqul Maktum. Nah, ini bisa antum cari juga ini ya. Syekh Al-Mubarakfuri ya. Untuk melengkapi bacaan antum seputar sirah nabawi. Antum harus punya ya. Saya seringkali menyampaikan, masa umat Nabi Muhammad tidak punya buku sirah Nabi Muhammad, tidak kenal nabinya, sementara orang-orang kafir itu mempelajari biografi Nabi kita. Ya. Jadi lebih kenal mereka ketimbang kita, ini kan aneh. Ya. Harusnya tidak boleh terjadi. Kita yang harus lebih kenal ya. Dan kita lebih berhak untuk kenal karena itu Nabi kita. Ya. Secara umum sebenarnya Nabi mereka juga, cuma kan mereka ingkari. Kalau kita imani, maka kita lebih berhak ya, tahu tentang perjalanan hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada lagi teman-teman? Alhamdulillah ya, ini partisipannya semakin bertambah di ruang Zoom. Pada kesempatan kali ini saya tidak siaran dari studio asrama, saya dari tempat saya sendiri ya. Nanti mungkin pekan depan saya dari asrama lagi, insya Allah. Bagi yang sedang tidak berlokasi di asrama, mungkin sedang di kampung halaman masing-masing, silakan ikut terus secara rutin lewat forum Zoom ya, karena kita buka juga kepesertaan secara online, partisipasi secara daring ya. Oke, mungkin itu ya. Jadi apa ibro yang bisa kita petik teman-teman sekalian dari jalur nasab Nabi yang mulia dan terhormat ini? Ternyata memang Nabi itu Allah proyeksikan menjadi pemimpin, menjadi penentu hukum berdasarkan syariah itu memang dimunculkan dari keluarga pilihan dan dari suku pilihan. Ya. Nah, bahkan saya katakan tadi ya, di antara syarat afdoliyah menjadi pemimpin di dalam Islam adalah punya latar belakang kabilah Quraisy. Ya. Nah, dalam hadis surat Ahmad Nabi menyebutkan begitu, al-khilafatu fi Quraisyin. Nah, itu ya hadis surat Ahmad. So, jabatan kepemimpinan itu dari kalangan Quraisy. Maksudnya ini syarat afdoliyah, tidak harus Quraisy ya. Tapi kalau dari Quraisy lebih mantap ya. Karena Quraisy itu terpandang di seantero masyarakat Arab. Ya. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau didiskusikan, insya Allah kita ketemu lagi nanti di kesempatan Jumat depan ya. Tetap terus jaga ibadah puasa kita. Juga kita lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, tilawah Quran, sholat taraweh, ya. Itu kita jaga terus ya hingga akhir Ramadan, insya Allah. Saya akhiri, kita baca doa kafaratul majelis, kita istighfar dulu 3 kali sebelumnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ya semuanya ya. Insyaallah nanti ketemu lagi pekan depan ya, pembahasannya tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Gimana